Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi Allah kama bi 'abdini mahabbataka wa ma'rifataka. Syamil sahil wa fadajul arifin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah Majelis Zikir Menaki Ulang Riyadhah Bahaku 37 Anal Kiram. Hikmah yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar. Sawabikul himami, tingginya cita-cita, la tahrikul aswarul aqdar, tidak akan pernah bisa melawan takdir. Ini ungkapan hikmah yang ketiga, kata Syekh Ibnu Athaillah. Biarpun pilihan Anda nomor 1, nomor 2, nomor 3 pun tetap tidak bisa melawan takdir. Eta mah kersaning Allah. Orang mah hanya berharap dan kahayang doang, nggak bisa memaksakan. Ingat ya, sesuai dengan hikmah yang ketiga, sawabikul himami la tahrikul aswarul aqdar. Tinggi cita-cita tidak akan pernah bisa melawan takdir. Icak Syekh Ibnu Athaillah. Yang pertama substansinya, semangat kepasrahan. Kalimat inti al-himam, semangat, al-aqdar, kepasrahan. Jadi terlalu bersemangat lupa dengan takdir. Kos tadi kan semangat luar biasa. Poho bahwa KBG anu ngatur nyaeta ngaranna Allah. Manusia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, tapi ketentuan hak prerogatif Allah tidak bisa mutlak hak prerogatif Allah. Anda siapa? Kanjeng Nabi saja ditegur oleh Allah tentang masalah hidayah, apalagi masalah koskir. Silahkan Anda memilih siapa saja, yang penting tidak terjadi perpecahan. Lamun dek ngabela mah bela tuh Kanjeng Rasul, bela Allah, bela agama, bela keluarga, koskari itu. Loyal boleh, silahkan. Ulah oper tim ses lain non lain.
Mereka kemarin kan tahu sendiri sudah berdamai, siring mereh hadiah satu sama lain, saling mensupport satu sama lain. Ente di bawah malah koskari itu dulu kan ay postingan anak siring mereh hadiah, iya gontok-gontokan kene. Ingat sekedeng ini tanggal 14 tuh penentuannya, silahkan. Kalau menang pun jangan menang pun jangan terlalu bereforia, biasa baik. Kenapa? Kalau bukan dari taufiknya Allah, dorongan dari Allah, tidak akan bisa menang. Semua calon itu semua putra-putra bangsa yang terbaik. Ulah saling mencela. Di agama gitu menang saling mencela, imam saling mencela. Jadi kebanyakan terlalu bersemangat, lupa dengan takdir. Akhirnya apa? Bila tidak tercapai akan timbul yang namanya kecewa. Selain kecewa, panik, depresi. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Sudah terlalu pasrah, ujung-ujungnya tidak mau berupaya lagi. Jadi sedang baik ulah hukuman. Ya, jadi ingat semua sudah ada ketentuannya dari Allah. Kita sebagai manusia ya berusaha semaksimal mungkin, urusan jadi dan tidaknya, urusan bisa dan tidaknya, itu semua mutlak hak prerogatif Allah. Ayo bahasa seorang dukun disantet ku aing usaha sia moal ieu bangkrut pokona. Lamun eueuh izin ti Allah mah moal bisa. Semua ya atas izin Allah. Cak batur sakti sakumaha bae ge moal bisa. Kalau tidak ada izin dari Allah. Begitu juga memang Allah tentukan orang itu jatuh. Untuk didoakan seluruh dunia pun tidak akan bisa bangkit. Kalau Allah sedang menutup pintu rezekinya. Menutup pintu jodohnya. Moal bisa untuk didoakan kumaha bae. Tapi kalau Allah sudah membuka semua itu untuk digawean kumaha bae kudukun sakti mana bae nggak bakal bisa. Ya, camkan keyakinan itu, tanamkan dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai zikir la ilaha illallah. Banyak yang bicara masalah zikir wajib, memang fardu ain hukumnya bagi orang yang mau berbenah, khususnya berbenah kolbunya. Kalau orang sudah ada pikiran indikasi untuk merubah perbuatan-perbuatan dalam dirinya, mengurangi bohongnya, gibahnya, riaknya, dengkinya, wajib
dia bertorikoh. Kalau belum ada pikiran yang ke situ nggak wajib hukumnya. Tapi kalau udah ada indikasi ingin merubah, ya, ingin merubah, ingin mengobati penyakit-penyakit yang di dalam itu, baru. Makanya disebutkan fardu ain seperti itu. Manusia hanya bisa berencana, bercita-cita tinggi, tapi tetap Allah juga yang menentukan. Sesuai dengan hikmah yang ketiga ini, tingginya cita-cita tidak akan pernah bisa melawan takdir. Kalau orang paham Mu'tazilah, memang beda. Kenapa? Karena dalam faham Mu'tazilah itu, di dalam rukun imannya tidak dimasukkan apa yang disebut namanya qadha dan qadar. Ya, Mu'tazilah, karena Mu'tazilah itu harus bisa dilogikakan saja. Ya, jelas ya. Diulang lagi. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Ya, sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Harus ingat, nges non nges ngaji hikam isinat. Ngaji hikam ngaji rasa rasaan. Kemarin hikmah nu kadua ngabahas tentang masalah tajrid ya. Kemarin ya, minggu kemarin tentang masalah makom tajrid dan makom kemarin maloban nutu ngaji kan, nutunya raho. Hikmah yang keempat, kok targang biasa weh sih.
Aing ngopi ngarokok biasa bae. Arih nafsaka min tadbiri fi maqama bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsik. Hikmah yang keempat, arih nafsaka, istirahatkanlah dirimu dari berfikir hal-hal yang sudah ditanggung oleh Allah. Tidak usah difikirkan olehmu. Substansinya satu, terlalu memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Kalimat inti at-tadbir maksudnya berfikir. La takum, jangan menempatkan. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan ibadah. Padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat frame atau cita-cita. Laksanakan upaya mencapai cita-cita sesuai rumus dan terus kurbah kepada Allah. Jadi jangan terlalu memikirkan, berpikir hal-hal yang sudah ditanggung oleh Allah. Tidak usah difikirkan olehmu. Nih, kadang-kadang seorang salik ya sering terjebak dengan menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan ibadah. Maksudnya apa? Aing isukan kumaha, dahar apa moal, ngarokok apa moal, gitu dah. Padahal sudah sama Allah ditanggung semua pada waktu kita berumur 4 bulan di dalam kandungan. Rezekinya, jodohnya, mautnya kan sudah ditentukan semua oleh Allah. Jadi makanya Bik jangan usah mikir-mikir, biasa aja. Jangan sampai mikirin udah nggak dapat jodoh, lu nggak mau ibadah lagi, maksudnya ke situ. Ibadah mah ibadah baik, masalah jodoh mah sudah Allah tentukan, sudah Allah sediakan. Jadi semua rezeki itu sudah Allah tentukan semuanya. Hal-hal yang sudah pasti. Jadi kita sudah nggak usah berpikir lagi, berkehidupan secara layak, secara keseharian kita, yang usaha-usaha, rumah tangga, ya, ibadah mah geus jalan terus. Ya, ibadah mah geus jalan terus, ulah mikiran gos gitu. Air rezekina masing-masing, tenang wae. Jadi buat seorang salik gimana? Geus cukup, ulah loba pikiran, laksanakeun bae ibadah seperti biasa. Cukup sebagai seorang salik membuat cita-cita, laksana supaya mencapai cita-cita sesuai rumus dan terus menerus mendekat kepada Allah. Kenapa? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir
rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kenapa? Allah ge sumpahna demi waktu. Kok bisa demi waktu? Karena waktu tidak akan terulang lagi. Sedetik pun tidak akan terulang waktu. Maka gunakan waktu yang luar biasa yang telah Allah sediakan buat diri kita untuk sesuatu yang berharga lagi. Karena semua manusia itu mendapatkan kerugian kecuali orang-orang yang beriman yang mau wa amilus sholiyah agawe amal-amal soleh. Tuh ya. Jadi waktu apalagi dalam keadaan sehat, manfaatkan sehatmu sebelum datang sakit. Mudamu sebelum tuamu. Ijtihaduka fima wallahu a'lam bishawab. Gampang ya, seetik bae heula. Isoana lamun cenah diikeun ada loba nu teu maringeuh. Bengong ngarti apa henteu intinya eta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bimuradi wa ma khalaqtul jinna, aku tidak jadikan jin dan manusia itu illa liya'budun kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi semua bangsa manusia dan bangsa jin tujuannya yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Kedudukan manusia dengan jin sama-sama makhluk, sama-sama diciptakan oleh Allah. Bedanya manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Sejarah jin awal yang disebut nanti ada ya yang membangkang itu namanya iblis. Setan lebih kepada sifat.
Bahkan di sini yang disebut iblis itu kan namanya sangarana Azazil. Azazil itu kan agung, maha gagah. Il itu bahasa Ibrani, il itu Tuhan. Bahkan dia para pemimpinnya malaikat. Sejarah bangsa jin. Manggana jadi iblis ke karena pembangkang. Iblisnya pembangkang. Karena merasa lebih baik, merasa lebih mulia. Makanya kalau dalam hatinya sebesar biji zarrah atau atom, tidak akan bisa masuk surga. Iblis saja hanya mempunyai sifat sombong pun terusir dari surga. Ya, bahkan diceritakan Azazil itu pemimpinnya para malaikat sebelum diusir dari surga. Apa jawaban iblis? Ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Itu hanya mempunyai sifat sombong. Si Piki yang gak sombong, yang gak dengki. Jadi jangan coba-coba Anda punya pikiran merasa amal nggus loba asup surga. Iblis baik nus punya gaya etik sombong doang terusir dari surga. Nah, dalam rangka inilah kita berzikir menghilangkan sifat-sifat seperti itu. Karena sifat sombong itu pasti tidak disukai oleh sesama manusia. Meresep hewa bae ka jelema anu sombong. Tengenaheun aurana ge. Orang-orang sombong coba Anda dekati, auranya pun tidak enak. Inginnya apa? Hanya jauh bae aya pembatas teh. Perasaan seperti itu. Kenapa? Potensi sombong itu ya ada kelebihan. Allah memberikan kelebihan terhadap diri kita. Misalkan Anwar lebih ganteng daripada Musa, itu ada potensi untuk sombong. Dan si Vicky merasa pintar daripada si Anwar, itu pasti ada potensi untuk sombong. Jadi kesombongan itu adanya kelebihan-kelebihan dalam dirinya masing-masing, itulah potensi untuk sombong. Orang kaya pasti akan sombong kepada orang miskin. Seperti itu aja. Selalu seperti itu.
Karena hidung gua mau mancung, hidungnya nama dah kostomat bulat doang. Ayo potensi, selalu ada potensi untuk merasa lebih baik. Harusnya apa? Kita selalu bersyukur kepada Allah. Kajian model nakosta di irung nakostomat masih mending. Yang sebelah sono mah hidungnya seperti titik doang misalkan. Ya, lawan dengan selalu bersyukur kepada Allah. Haza min fadli Rabbi. Nah, disitulah jin yang tadinya terusir ya dari Azazil, terus dari iblis, ditarungkan dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam luar biasa, banyak pengetahuannya. Kajen eleh diadukan ku Nabi Adam tetap tidak mengakui. Itulah sifat sombong itu seperti itu. Dan orang sombong itu tidak pernah akan mau yang namanya minta maaf. Itulah ciri-ciri orang sombong. Tidak akan mengakui kelebihan orang lain, tidak akan mengakui kesalahan dirinya. Itulah orang sombong. Jadi setan itu lebih kepada sifat. Kenapa? Karena di surat An-Nas dijelaskan ku Allah kan, nusok nyin was-was manusia ya, datangnya dari minal jin nati wan. Kalau kita tarik lagi ke dalam ilmu tasawuf, ada yang lebih jelek daripada setan, yang disebut namanya nafsu. Nafsu itu lebih jelek 70 kali lebih jelek daripada setan. Dulu pernah dijelaskan yang patut, yang harus dihindari oleh seorang salik: satu, dunia; kedua, hawa; ketiga, syaitan; keempat, nafsu. Masih ingat kene kan? Hah? Dunia senjatanya apa, Bik? Dunia ada. Kan keinginan-keinginan timbul dari kita suka melihat yang lain. Makanya lawannya apa? Lawannya adalah khalwat, menyendiri, menyepi. Kenapa si Piki timbul ingin motor Vario? Karena dia melihat Payumi, melihat Anwar punya Vario, timbul keinginan.
Kenapa orang-orang dulu tidak punya HP tidak sengsara? Karena belum ada HP. Kenapa sekarang sengsara? Karena si Vicky kemarin melihat Pak Agus memakai iPhone. Timbul tahayang, itulah yang namanya dunia. Makanya lawana nyaeta kholwat, menyepi. Ai setan mah gambarana tadi senjata ampuhna setan teh babadog lah. Babadog teh. Makana lawana puasa. Lamun nafsu eta kahayangna naon wees bae. Makana lawana begadang. Berkaitan dengan ayat tadi, kenapa seperti itu? Illa liya'budun, kata Kanjeng Nabi, aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin diketahui. Aku jadikan makhluk supaya aku diketahui dan dikenal. Kuntu kanzan mukhfiyan fa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtul khalqa dikaya arifa falihaza tabayyana annallaha khalaqal insana li ma'rifatihi. Jadi tujuannya supaya aku diketahui dan dikenal. Dari hadis ini bahwa Allah menjadikan manusia untuk kepentingan ma'rifat, yaitu mengenalnya dengan sebaik-baiknya. Di sini dijelaskan ma'rifat itu ada dua, satu ma'rifat sifat Allah, kedua ma'rifat zatullah. Ma'rifat sifat Allah yaitu merupakan keutamaan badan dalam dua negara, yaitu dunia dan akhirat. Sedangkan ma'rifat zat merupakan keutamaan roh yang suci di akhirat. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ila rabbiha nazirah. Bahwa manusia itu pada hari kemudian akan melihat Allah. Ya,
akan melihat Allah. Dalam kitab Qatrul Ghaith itu nanti ada orang-orang yang menantikan. Soalnya apa? Ada ceritanya kenikmatan yang tertinggi di dalam surga itu pada waktu ya melihat Allah. Itulah kenikmatan yang paling tinggi di antara yang ada di dalam surga itu, yaitu melihat zatullah. Kalau itu kenikmatan paling luar biasa. Nah, hubungannya gimana? Jadi kata Kanjeng Nabi selalu memperingatkan atau mentalkinkan kalimat thayyibah kepada sahabat-sahabatnya. Satu, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, menyatakan hubungan dengan Tuhannya, mencapai kebahagiaan yang suci. Tujuan daripada talqin zikir itu ya, ingat, camkeun dengekeun, membersihkan hati, membersihkan jiwa, menyatakan hubungan kita dengan Allah, mencapai kebahagiaan yang suci, bukan kebahagiaan yang semu. Bahkan kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan belum pernah aku turun membawa kalimat yang lebih agung dari kalimat la ilaha illallah. Karena dengan kalimat itulah tegaknya langit dan bumi, gunung dan tumbuh-tumbuhan, laut dan daratan. Itulah kalimat ikhlas, kalimat Islam, kalimat kedekatan dengan Tuhan, kalimat takwa, kalimat kemenangan, dan kalimat angkasa perkasa. Tuh ya, itulah kalimat thayyibah, itulah kalimat la ilaha illallah. Sebab turunnya kalimat la ilaha illallah itu adanya semua isi langit dan bumi. Dokumaha kurang gagah deui coba. Bahkan kata Kanjeng Nabi, jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qauli la ilaha illallah. Kata Kanjeng Nabi, perbaharuilah iman kamu Qalu, sahabatnya bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi, bi kasrati qauli la ilaha illallah. Kata Nabi, dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah.
Lanjutannya, barang siapa yang memperbanyak zikrullah, ia terlepas dari munafik. Bahkan zikrullah itu adalah ciri iman. Kemerdekaan membebaskan diri dari munafik, benteng pertahanan dari serangan syaitan, dan tameng dari panasnya api neraka. Dulu pernah dijelaskan Syuaib, Ali, dan Bilal melewati neraka itu tidak merasa panas. Kenapa? Karena surga merindukan Sayyidina Syuaib, Ali, dan Bilal. Senegeh jadi teu panas. Lainnya na sakti. Emang Allah nu sakti. Jadi surga dia rindu didatangi oleh orang-orang tersebut. Jadi kok sekarang itu makanya tonggak pertama yang salah satu manusia yang bisa mengaplikasikan ketauhidan itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang bisa mengaplikasikan ketauhidan Nabi Ibrahim. Nya nama ditolongan ke dibelem bae. Malaikat datang ditanya, "Deui tolongan moal aing mah." Kecuali Allah nu ieu nu nolongan aing. Usia mah embung aing. Sampai sakitu. Itulah tauhid. Geus lain deui, tidak ada siapa-siapa lagi illallah kecuali hanya kepada Allah. Tuh ya. Makanya disebutnya bapak para nabi itu Nabi Ibrahim. Orang yang dari kecil ingin mencari Tuhan. Nelu matahari fajar Allah, nelu bulan fajar Allah. Makanya gelarnya juga Khalilullah, kekasihnya Allah. Tuh Nabi Allah Ibrahim, salah satu manusia yang bisa mentauhidkan, mengaplikasikan tauhid itu Ibrahim. Karena beliau itu sudah tidak ada yang disebut namanya marah begini, tah Ibrahim dah. Deg dahar bae kudu ngidikan jelema tah Ibrahim dah. Namun can kapagi jelema ieu jeung babarengan dahar moal ka dahar ngilikan jelema tah Ibrahim dah. Makanya pantas sampai sekarang pun umat Islam melaksanakan ibadah haji dalam rangka menapak tilasi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Memang karena apa? Karena luar biasa jasa-jasanya. Wallahu a'lam bishawab. Masih nunduk tanya jawab mangga.
Mana? Eh, aing ngomong ke presiden mau pangandeng-gandeng aing teh nanya cicing pacar cicing kabeh aing mah kumaha sih. Biasa bae. Kumaha eueuh eueuh orang tutup bae ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wafana karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan baraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu yakum wa la famikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.